Kita mulai masuk ke chapter kelima, yaitu tentang resources atau sumber daya. Di chapter kelima ini kita akan fokus dulu pada pengaturan resourcesnya. Berdasarkan ebook ini ada 6 bahasan. Yang pertama setup resources, yang kedua enter maximum capacity, ketiga penggajian, keempat pengaturan kalender kerja untuk resourcesnya, yang kelima cost resources, kemudian yang keenam document resources by using notes. Akan tetapi di video kali ini kita akan fokus dulu pada setup resources worker. Jadi untuk yang berhubungan dengan cost seperti penggajian dan cost-cost lainnya akan saya bahas terpisah, atau saya akan buatkan chapter baru. Di ebook ini kan ada 20 chapter ya. Jadi mungkin nanti akan ada tambahan, apakah nanti di chapter ke-21 ataukah sebelum chapter 20 akan saya tambahkan pembahasan khusus terkait dengan cost. Karena kalau saya lihat di ebook ini pembahasan costnya itu hanya baru the resources. Jadi sebetulnya kan di project bukan hanya resources saja, tapi material dan lain-lain. Kebetulan kan sampel projectnya itu kita membuat fuel storage tank, yang mana bahan-bahan materialnya pun itu perlu kita hitung, material, jasa, dan biaya-biaya lainnya. Sehingga nanti akan saya buatkan satu chapter yang membahas tuntas tentang budgeting untuk membuat fuel storage tank ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, setup work resources. Untuk mengatur resources, kita masuk ke tab view, kemudian klik resource sheet. Nah, di sinilah tempat kita melakukan pengaturan resourcesnya. Perlu teman-teman ketahui, resources di Microsoft Project itu ada 3 tipe. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini tipe, nah di sini ada work, material, dan cost. Work itu untuk tenaga kerja, material untuk material, cost itu untuk yang biaya-biaya langsung lainnya. Nah di sini saya akan coba langsung input resource-nya ya. Jadi kita tuliskan di sini dulu, misalkan namanya Dani, tipenya work. Kemudian di sini kalau material nanti untuk material. Ini ada inisial. Nah ini grupnya. Dan ini masuk ke kategori mana? Seperti yang kita ketahui dari fase-fase Gantt chart kita membagi menjadi ada engineering, ada procurement, production, kemudian instalasi. Nah, Dani masuknya ke grup yang mana? Misalkan kita masukkan ke grup engineering. Jadi dia ini seorang drafter. Oh, kita fokuskan aja ya, engineering drafter. Kita lebih rincikan. Jadi si Dani ini seorang drafter. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini nih, ini max ini adalah maksimal capacity. Nah, dari yang enter maximum capacity. Kalau misalkan itu 100%, artinya Dani ini dalam satu hari bisa bekerja 8 jam. Tapi kalau misalkan saya tulis ini 50%, artinya Dani dalam satu hari hanya mampu bekerja sebanyak 4 jam. Karena 50% dari 8 jam. Seperti itu. Kemudian, nah itu untuk yang enter maximum capacity ya. Nah, ini nih. Jadi gampang sekali untuk yang enter maximum capacity. Selanjutnya, nah untuk penggajian kita input di sini. Nah, ini kan currency-nya itu masih dolar ya. Kita rubah. Cara merubahnya, teman-teman masuk ke file, kemudian option, kemudian display. Nah, sini kita rubah ke Indonesia IDR ya. Nah, kita input nih penggajiannya di sini. Nah, standarnya penginputannya ini per jam. Jadi kalau misalkan kita input 35.000, nah ini kan per jam. Tapi kalau misalkan penyetingannya mau per bulan, misalkan 3,5 juta per bulan. Nah, maka 3,5 juta per bulan. Cara penulisannya itu sama seperti durasi. Kode-kodenya masih ingat ya? Penginputannya untuk pembulan MO kan. Nah, selanjutnya, nah ini untuk biaya overtime. Overtime-nya mau dihitung bagaimana nih? Biasanya kan per jam. Misalkan saya buat 20.000 misalkan per bulan. Kemudian, nah ini cost per use. Jadi kalau misalkan kita gunakan Dani untuk melakukan sesuatu, ada biaya per penggunaan. Nah, kita input di sini. Kemudian selanjutnya ini ada accrue at. Di sini tuh ada 3 pilihan. Ada start, prorate, dan end. Jadi maksudnya itu gaji nanti untuk Dani itu akan dikeluarkan itu di awal, ataukah rata-rata, ataukah di akhir. Nah, ini akan saya buat di akhir.
Selanjutnya ini base kalender. Base kalendernya itu Dani masuknya itu kemana. Kalau misalkan kita sudah membuat kalender baru khusus untuk project ini, nanti misalkan nama kalendernya apa, teman-teman pilih di sini. Kebetulan ini belum saya atur, jadi saya pilih standar terlebih dahulu. Nah, untuk pengaturan resources itu seperti itu, gampang sekali setup resources. Kemudian kita atur untuk kalendernya nih, kalender dari si Dani itu sendiri. Karena bisa jadi kan masing-masing manpower, kalau misalkan saya tambahkan lagi, misalkan ada Prabu ini sebagai work juga, ini drafter juga, bisa jadi misalkan itu untuk Prabu karena orangnya sibuk, jadi tidak bisa 100% ada dalam 1 minggu gitu, artinya beberapa hari harus misalkan ke site. Nah, cara mengaturnya itu gampang sekali untuk mengatur kalender kerjanya Pak Prabu ini. Kita masuk ke project. Nah, di sini ada change working time, sama seperti pengaturan kalender kita sebelumnya yang di awal. Di sini for kalendernya pilihannya itu langsung ke Prabu. Nah, di sini tinggal ditentukan aja kapan si Pak Prabu ini nggak masuknya, atau apakah si Pak Prabu itu jam kerjanya itu berubah. Cara pengaturannya itu sama cara mengatur kalender, teman-teman tinggal sesuaikan saja ya cara pengaturannya, sama sekali. Jadi pengaturannya nggak akan saya bahas, teman-teman lakukan saja penyetingannya seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, document resource by using notes. Nah, untuk menambahkan keterangan dari masing-masing resources ini, teman-teman bisa klik kanan, kemudian di sini ada notes, tools di sini, atau bisa ke tab view, kemudian nah di sini checklist details, kemudian nah ini resource form. Kebetulan ini langsung ke notes ya. Teman-teman kalau misalkan view-nya bukan ke notes, nanti tinggal rubah saja. Biasanya awalnya itu view-nya itu schedule. Nanti setelah resource form ini kan nanti keluar seperti ini, baru klik format. Nah, di sini rubah ke notes. Sebetulnya enggak ke format pun bisa, teman-teman klik kanan di sini langsung pilih notes. Bisa juga gitu. Nah, dari sini atau mau menggunakan tab format itu sama saja. Nah, di sini. Jadi di sini tambah keterangan, misalkan Prabu setiap hari Rabu tidak masuk karena berangkat ke site untuk mengecek, misalkan informasinya menjadi seperti itu. Oke, untuk keterangan seperti itu gampang sekali ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwasannya untuk penggajian dan yang berkaitan dengan cost itu gak akan saya bahas, maksudnya gak akan saya input langsung ke project ini. Jadi ini akan saya hapus dulu. Teman-teman kalau misalkan mau melakukan penginputan langsung gak apa-apa. Itu pengaturan untuk resources bertipekan WOW. Ada sedikit perbedaan dengan material, misalnya saya tulis plat 6 tipenya material. Di sini seperti max capacity-nya ini gak ada. Kemudian kalau grup ini masih bisa kita input, misalnya ini steel. Nah, kemudian di sini ada harganya itu kita input mau per apa, misalkan itu per kilo atau per lembar, itu kita tinggal input saja di sini. Kemudian nah ini sama saja, ini apakah biayanya itu di awal, rata-rata atau di akhir, ini bebas pengaturannya. Untuk material seperti itu. Untuk cost juga sama juga sih. Untuk cost kalau misalkan dipilih cost, nah ini, nah untuk yang cost itu perbedaannya itu harganya itu kita gak ngatur di sini, tapi nanti di Gantt-nya langsung, nanti di tasnya. Ya, untuk prakteknya sekali lagi untuk pembahasan tentang cost juga material itu akan nanti, jadi di sini kita akan fokus dulu pada tenaga kerja gitu. Sangat simpel sekali ya. Jadi teman-teman pengaturannya silahkan input manpowernya, kemudian selanjutnya nanti tinggal dimasukkan ke teks yang ada di sini. Cukup sekian untuk penginputannya, saya lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.